semuanya. Halo teman-teman semua. Halo semuanya. Kita akan belajar public speaking. Udah ada yang pernah dengar belum public speaking? Ini gambar-gambaran public speaking. Dari gambar-gambar tadi, kira-kira public speaking itu apa sih? Berbicara di depan umum. Kayaknya nggak gitu doang deh. Pertama, kita harus mendefinisikan kata public. Jadi, public itu dari bahasa Inggris, artinya umum, publik, atau orang banyak. Nah, sebenarnya berapa orang sih yang harus dengerin kita ngomong sampai itu bisa dibilang publik? Apa 1000 orang? 100? Atau 1 orang aja cukup? Atau malah nggak ada yang dengerin? Atau gimana kalau kita bikin video YouTube yang nggak tahu viewersnya bakal berapa? Loh, terus kapan sih itu bisa disebut publik? Ya, ketika kita berbicara yang sifatnya tidak rahasia dan memang bertujuan untuk disebarluaskan. Terus kita lanjut ke speaking. Speaking dari bahasa Inggris juga artinya berbicara. Kita kalau menggerakkan mulut dan bersuara itu bisa disebut ngomong. Terus kalau aku nanya, "Misi mas, toiletnya di mana ya?" "Oh, toiletnya ada di belakang mbak." Itu juga bisa disebut ngomong sih. Tapi apa berbicara sama dengan ngomong? Berbicara itu beda loh sama ngomong. Loh, terus gimana dong caranya berbicara yang benar? Tapi ngapain sih kita belajar ginian? Buat apa sih kita belajar public speaking? Nah, sekarang udah tahu kan apa artinya public speaking itu? Sekarang kita bakalan bahas kenapa public speaking itu penting. Di sini aku akan nyampein 4 hal kenapa sih public speaking itu penting. Yang pertama, public speaking dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dengan mempelajari public speaking, itu juga sambil memupuk rasa kepercayaan diri kita. Karena yang namanya public speaking itu berbicara di depan umum, berbicara di hadapan banyak orang. Jadi harus percaya diri. Yang kedua, dengan memiliki public speaking yang baik, orang lain pasti lebih senang mendengarkan kita. Karena apabila kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, kita pasti dapat menyampaikan informasi dengan baik, menarik, dan juga efektif. Hal itu membuat orang lain lebih senang mendengarkan kita. Selanjutnya, yang ketiga, public speaking dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir secara cepat namun tepat. Ketika kita berhadapan dengan banyak orang dan kita harus berbicara, maka kita dituntut untuk berpikir kritis. Maka dari itu, dengan mempelajari public speaking, kita juga mengasah kemampuan kita untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, dengan memiliki kemampuan public speaking yang baik, kita dapat menjadi pemimpin yang baik. Karena orang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik pasti dapat menyampaikan informasi dengan baik dan efektif. Yuk kita bahas bagaimana sih supaya kita bisa lebih percaya diri. Setiap manusia itu mempunyai percaya diri yang berbeda-beda. Ada manusia yang mempunyai percaya diri yang tinggi, dan ada juga manusia yang mempunyai percaya diri yang rendah. Namun, percaya diri itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Seringkali kita mendengar pembicaraan di lingkungan sekitar kita. Bagaimana sih cara kita bisa lebih percaya diri? Ayo, pasti teman-teman semua merasakan hal yang sama. Entah mengapa teman-teman merasa minder, entah mengapa teman-teman merasa iri kepada orang-orang yang lebih percaya diri. Nah, oleh karena itu, teman-teman, yuk kita bahas bagaimana sih supaya kita bisa lebih percaya diri. Yang pertama, apresiasi setiap tujuan teman-teman yang berhasil. Contohnya, seperti teman-teman melakukan program diet dan program diet itu berhasil menurunkan berat badan teman-teman menjadi turun 5 kilo. Atau teman-teman bangun lebih pagi sehingga teman-teman berangkat ke kantor atau ke sekolah tidak terlambat.
Dengan teman-teman mengapresiasi diri teman-teman melalui hal-hal terkecil, dengan begitu teman-teman dapat membangun kepercayaan diri teman-teman. Dan yang kedua, berolahraga. Karena dengan berolahraga, teman-teman dapat melakukan kegiatan yang positif dan juga menjaga kesehatan tubuh teman-teman dan membuat tubuh teman-teman menjadi ideal. Sehingga teman-teman dapat menimbulkan rasa percaya diri yang ada pada diri teman-teman. Dan yang ketiga, berhenti membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Karena dengan teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, membuat rasa percaya diri teman-teman itu menghilang. Dan yang keempat, memberanikan diri teman-teman untuk membuka obrolan dengan orang lain. Seperti memulai percakapan dengan orang yang tidak dikenal, membuat rasa percaya diri teman-teman menjadi meningkat dan juga menambahkan relasi pertemanan teman-teman menjadi lebih luas. Dan yang terakhir dan yang kelima, jangan takut mengambil tantangan. Maksudnya, jangan takut mengambil tantangan. Semakin sering gagal, maka banyak pengalaman yang diperoleh. Jadikan kegagalan sebagai pelacut, semangat untuk kembali bangkit dan menumbuhkan rasa kepercayaan dirian teman-teman. Oleh karena itu, mulai ikutin beragam kegiatan menantang, entah dari karir ataupun dari kehidupan sosial. Pada kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara berbicara yang baik. Yang pertama, lakukan kontak mata. Melakukan kontak mata dengan lawan bicara akan membuat kita terkesan tertarik dengan pembicaraan serta menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Kontak mata bisa dilakukan dengan memandang salah satu mata pendengar lalu berpindah ke mata lain. Memandang berpindah-pindah dari satu mata ke mata lain akan membuat kita terlihat berbinar-binar. Selain itu, kita juga bisa memusatkan mata pada daerah T-zone wajah dari lawan bicara. Yang kedua, gestur. Kita bisa melakukan gestur dengan wajah maupun badan. Hal tersebut dapat membuat lawan bicara lebih tertarik pada kita. Namun, jangan lupa gunakan gestur sesuai dengan situasi ya. Jangan terlalu banyak maupun terlalu sedikit dalam menggunakannya. 3. Selaraskan antara kata-kata, gestur, ekspresi wajah, dan nada suara. Menyampaikan pesan kemarahan dengan wajah bahagia dan suara yang riang akan menyebabkan lawan bicara bingung dengan pesan yang kita sampaikan. Maka, kita harus bisa menyelaraskan pesan dengan ekspresi serta nada suara kita. 4. Utarakan kata-kata dengan jelas. Berbicaralah dengan jelas dan jangan menggumam agar perkataan kita mudah didengar oleh orang lain. Ucapkan pula kosakata yang mudah dimengerti dan hindari kata-kata yang kita belum tahu pasti artinya. 5. Gunakan volume suara yang sesuai. Gunakan volume suara yang sesuai dengan situasi. Bicaralah dengan suara yang lembut bila lawan bicara sedikit dan dalam ruangan kecil. Sedangkan, bicaralah dengan suara yang lebih besar bila lawan bicara banyak dan berada pada ruangan yang lebih besar. Dan terakhir, berlatih. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berbicara, kita dapat memulainya dengan interaksi yang sederhana. Kita dapat melatihnya melalui kegiatan sehari-hari dengan orang yang kita temui. Kemampuan baru membutuhkan waktu untuk ditingkatkan. Namun, setiap kali kita menggunakan kemampuan komunikasi, maka kita akan membuka diri terhadap berbagai kesempatan dan hubungan di masa depan. Nah, udah kan belajar public speakingnya? Udah ngerti apa itu public speaking, pentingnya apa, terus tips-tipsnya belajar public speaking gimana. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat adik-adik sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.